Tapi jangan lupa kekerasan itu juga bersamaan dengan modal kekerasan terhadap perempuan pada saat itu, di mana gerakan-gerakan perempuan pada saat 65, air itu seperti darah, terus tulang itu seperti gunung batu, kulit itu seperti hutan, terus tanah itu seperti daging. Sebenarnya melawan itu sudah sejak lama ya. Saya contohkan misalnya Girwani dulu, misalnya ruang domestik itulah yang juga membuat mereka melawan. Apa itu? Ya air, termasuk anak-anak mereka. Kalau itu disebut trauma kolonial begitu ya, yang itu terus berlangsung karena terus diperbanyak, diubah-ubah caranya begitu. Tapi kemudian ujungnya sama, di mana rakyat nggak punya pilihan untuk bilang tidak. Tadi sempat disebut tentang desentralisasi gitu. Tapi kalau kita melihat banyak kayak kasus di berbagai daerah gitu Mbak ya, kayak di Wadas, kemudian ada di Dairi, kemudian di daerah-daerah lain, apakah bisa dibilang sebenarnya desentralisasi ini juga nggak menjamin? Iya, seperti yang saya bilang tadi, bahwa karena rejimnya masih melakukan operasi yang sama gitu ya, jadi bergantung kepada model eksploitasi alam itu gitu. Kalau kita lihat dari beberapa kasus, kalau tadi sebutkan beberapa waktu lalu itu ada satu launching buku ya tentang bagaimana suara-suara perempuan atau pengalaman perempuan di Wadas, di Pulau Sangihe, terus di mana satunya Dairi juga gitu ya. Itu menunjukkan pengalaman penting menurut saya untuk melihat yang sedang berjalan ini apa sih sebenarnya gitu. Jadi yang pertama sebenarnya ini menunjukkan bahwa karakter ekstraktivisme itu awet gitu, tahan lama. Terus dipraktekkan gitu ya di Indonesia gitu, dimana dengan sokongan negara itu makin hebat. Kita udah nggak bisa membedakan misalnya karena oligarki tadi begini, ini dia orang pemerintah apa pebisnis ya, bagaimana keluarga-keluarga pebisnis menguasai partai-partai politik dan seterusnya gitu ya di Indonesia, dan orang pemerintahan pun juga pebisnis gitu. Iya, jadi itu membuat karakter perusakannya itu menjadi kalau istilah buku kemarin itu makin benggis gitu ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, bagaimana pengerahan operasinya itu makin beragam gitu. Terutama tentu saja lewat undang-undang gitu ya. Perubahan kebijakan itu selalu jadi mesin pengubah gitu. Misalnya kalau kita bicara omnibus law, tadi kita bicarakan itu, atau kebijakan undang-undang pertambangan yang berubah dari waktu ke waktu gitu ya, mengikuti itu. Tetapi juga pengerahan aktor-aktor lain gitu ya, misalnya agama gitu ya. Kalau contoh kemarin itu misalnya uskup di mana di Flores itu di Waisano yang kemudian semula menolak kemudian menjadi menerima begitu. Padahal rakyat merasa harusnya apa yang dia lakukan melindungi alam itu adalah bagian mereka untuk berhubungan dengan pencipta kayak sebenarnya gitu ya. Ada kayak gitu. Jadi aktor-aktor yang terlibat itu makin kompleks gitu ya. Termasuk juga akademisi begitu, yang kemudian kalau dulu mungkin dia jadi legitimasi untuk urusan AMDAL-AMDAL yang terus berjalan sampai sekarang. Bahkan kalau kita bicara IKN, bisa jadi ada sekelompok akademisi yang kemudian bikin diskusi rutin untuk menunjukkan bahwa bisa loh IKN itu inklusif gitu. Jadi sehingga IKN-nya menjadi seolah-olah nggak apa-apa IKN asalkan inklusif, kira-kira begitu. Seolah-olah tidak ada sejarah perusakan yang luar biasa di kawasan itu, kemudian ditempel dengan proyek baru gitu. Itu yang kedua. Tapi yang ketiga juga kita penting melihat apa yang berubah sekarang berkaitan dengan bagaimana kemudian desentralisasi atau dinamika lokal itu menjadi terintegrasi gitu dengan permintaan atau tekanan dari pusat. Itu adalah bagaimana proyek-proyek ini sebenarnya adalah menjadi jejaring proyek gitu. Jadi kalau misalnya kita bicara Wadas, Wadas itu kan tidak berdiri sendiri sebuah bendungan, tetapi dia untuk menopang smart city di sekitar, kalau nggak salah, Kulon Progo. Jadi itu gitu. Atau sekarang kalau kita bicara IKN, ternyata bendungan tadi itu untuk proyek IKN loh gitu. Jadi kita tidak boleh melihat proyek-proyek satu-satu proyek itu sebagai sebuah situs yang merusak, tetapi jejaring gitu mestinya gitu ya. Nah, yang terjadi seperti itu.
Yang keempat adalah pengerahan kekerasan gitu ya. Jadi kalau kita bicara trajektorinya, salah satu trajektori sistem kapitalis di Indonesia, salah satunya kan kekerasan. Pada saat misalnya kekerasan 65 misalnya, setelah 65 Soeharto berkuasa, undang-undang dirubah. Tapi jangan lupa kekerasan itu juga bersamaan dengan modal kekerasan terhadap perempuan pada saat itu, di mana gerakan-gerakan perempuan pada saat 65 kemudian dibunuh, gerakan feminis. Terus tidak lama tahun 72 kemudian keluar program perencanaan keluarga yang meletakkan perempuan sebagai yang melahirkan, ibu begitu ya, sehingga ya pekerjaannya domestik begitu. Terus tahun 74 ada undang-undang perkawinan yang meletakkan laki-laki sebagai kepala keluarga, sehingga perempuan memang didisiplinkan dalam keluarga. Dan kita tumbuh dengan pikiran-pikiran bahwa kita itu lebih rendah dari laki-laki begitu. Bahkan dulu kalau pendidikan bahkan laki-laki yang diutamakan gitu ya. Kita dikenalkan dengan hal-hal yang berbau domestik saja, misalnya mengasuh anak, sementara laki-laki tidak, misalnya gitu. Kita tumbuh dengan pikiran seperti itu, dan laki-laki juga tumbuh dengan pikiran bahwa perempuan itu nomor 2, sehingga saya bisa tuh melakukan kekerasan terhadap mereka. Dan itu keluar dalam banyak bentuk sekarang gitu. Ada, saya mau bilang bahwa saat kita bicara kepada konteks kolonialitas itu tadi, itu seperti kita itu menghadapi sebuah proses yang berlapis-lapis sampai sekarang gitu. Dan kalau itu disebut trauma kolonial begitu ya, yang itu terus berlangsung karena terus diperbanyak, diubah-ubah caranya begitu. Tapi kemudian ujungnya sama, di mana rakyat nggak punya pilihan untuk bilang tidak misalnya. Nah, tapi yang terakhir, yang penting kalau tadi dihubungkan dengan desentralisasi atau gerakan lokal adalah dari cerita-cerita buku itu tadi, rakyat itu tidak diam, dia bukan sebuah subjek yang pasif, bahkan terutama perempuan, dia melawan gitu di banyak tempat. Jadi itu salah satu yang disebut tentang perempuan gitu, dan kaitannya dengan adanya ekstraktivisme gitu. Kalau kita membahas tentang perempuan tuh ada banyak gerakan perempuan yang melawan kegiatan tambang di daerah mereka gitu. Misalkan di Wadas tuh ada kelompok namanya Wadan Wadas, kemudian di daerah Dairi kalau nggak salah itu juga ada perempuan adat Tanu Batak yang juga melawan dengan kegiatan yang ada di sana gitu. Mungkin Mbak Mei bisa sharing sebenarnya sekompleks apa sih hal yang dihadapi perempuan dengan adanya ekstraktivisme ini? Yang menarik sebenarnya dari cerita-cerita tadi adalah yang berubah sekarang perempuan berorganisasi juga gitu ya, untuk menghadapi kompleksitas. Jadi kalau bedanya yang dihadapi oleh perempuan dan laki-laki misalnya, perempuan itu menghadapi hambatan yang berlapis saat dia berjuang, karena konteks yang kita bicarakan tadi gitu, karena perempuan urusannya domestik dan sebagainya, sehingga ya kamu ngurusin itu aja gitu. Yang pertama adalah hambatan pada dirinya yang ya karena ya perempuan, kamu jangan kemana-mana. Jadi itu bagian yang penting, yang mendasar, yang membuat gimana membuat kita menjadi berani ya gitu. Bahkan untuk bicara bahwa saya secara tubuh itu menolak itu misalnya. Tapi yang kedua juga hambatan di keluarga. Misalnya seorang ibu atau istri, pasti dia mungkin bisa jadi nggak bisa datang malam rapat misalnya, atau karena ya nggak bisa tuh rapat malam-malam dan seterusnya, atau dia punya hambatan waktu dan seterusnya gitu. Atau hambatan karena dia bukan kepala keluarga sehingga nggak boleh ngomong misalnya. Ya karena mayoritas laki-laki yang kepala. Tapi juga ke komunitas gitu ya. Jadi biasanya kalau misalnya kalau kasus Lapindo dulu datang, siapa yang didengerin pertama? Si laki-laki. Laki-laki yang mengambil keputusan atau pemimpin yang mengambil keputusan. Ada hambatan-hambatan itu yang dialami oleh perempuan. Tetapi karena ruang domestik itulah yang juga membuat mereka melawan. Apa itu? Ya air, termasuk anak-anak mereka. Jadi anak-anak mereka dalam konteks pangan, tapi juga ikatan terhadap alam ya. Misalnya perlawanan di Wadas juga, Waisano juga, atau mana tuh Pulau Sangihe. Bagaimana sebenarnya kebun itu bermakna buat aku lupa namanya Maria kalau nggak salah. Itu karena
tidak hanya itu sumber mata pencaharian perempuan, tapi juga makam ayahnya misalnya ada di sana gitu. Jadi ikatan-ikatan itu membuat mereka melawan karakter yang merusak tadi. Karena apa? Karakter yang merusak itu butuh lahan luas, butuh air yang besar, termasuk potensi mencemari air dan seterusnya gitu. Jadi itu yang membuat mereka menjadi terus aku bagaimana masa depan nantinya gitu. Menarik melihat bagaimana sebenarnya perempuan itu bukan subjek yang pasif, dia agensi juga. Karena selama ini kita semacam kalau kita melakukan pengorganisasian itu selalu ini laki-laki gitu. Karena yang mudah ditemui saat pertama itu laki-laki dan perempuan biasanya ada di dapur. Iya, di belakang. Kasus-kasus ini membuktikan bahwa satu, perempuan itu punya agensi dan mereka merespon sesuai dengan karakter yang dimana mereka tumbuh, kayak misalnya Wadul Wadas misalnya. Bagaimana mereka menyebutkan bikin besek itu sudah untuk ekonomi itu udah cukup. Saya nggak mau yang lain yang sampai memindah saya kemana meskipun dapat uang misalnya gitu. Ada karakter kayak gitu dan mereka mulai berorganisasi misalnya. Itu saya rasa jadi satu kemajuan penting untuk dilihat. Tadi disebutkan bahwa perempuan sekarang udah mulai berorganisasi, mereka nggak pasif gitu. Tapi sudah sampai sejauh mana sih Mbak organisasi perempuan ini untuk bersuara gitu? Karena yang saya dengar pun sampai saat ini Wadul Wadas masih melawan gitu. Kegiatan terakhir mereka itu masih ngikat pohon dengan kain sakitan mereka, itu sebagai tanda bahwa mereka tuh masih terikat dengan hutan dan kebun di daerah mereka gitu. Sebenarnya melawan itu sudah sejak lama ya. Saya contohkan misalnya Girwani dulu misalnya. Jadi perlawanan terhadap kuasa yang berlapis, misalnya poligami itu sejak dulu, pendidikan dan sebagainya. Tapi memang dan gerakan itu dibunuh pada masa lalu dan ini seperti semacam memulihkan lagi. Tapi tantangannya udah berbeda sekali sekarang gitu, karena makin bengisnya karakter pemerintah memaksakan model-model pembangunan itu gitu ya. Dulu karena saya terlibat di Mama Aneta Fund gitu ya, nanti saya jelaskan itu apa. Jadi Aneta Baun itu salah satu pejuang perempuan yang memimpin perlawanan desa-desa di sekitar Molo untuk menghentikan tambang marmer gitu ya. Investor dan pemerintah melihat Gunung Batu itu penuh dengan marmer, tapi masyarakat melihatnya tubuh alam itu seperti tubuh manusia gitu ya. Jadi air itu seperti darah, terus tulang itu seperti gunung batu, kulit itu seperti hutan gitu, dan rambut gitu ya. Terus tanah itu seperti daging gitu. Jadi sebenarnya mempertahankan alam itu seperti merawat tubuh kita sendiri gitu ya. Jadi dari itu saja sudah dilihat betapa bedanya cara pandang kita, cara pandang pemerintah dan pebisnis terhadap alam gitu. Nah, cara itu kemudian membuat Aneta Baun ini sebenarnya kalau di sana perempuan tidak berhak jadi pemimpin. Tapi kemudian bisa dia ubah gitu. Bagaimana kemudian dia bahkan juga sama tuh disebut sebagai perempuan nakal karena suka keluar malam. Karena kalau malam dia melakukan konsolidasi gitu. Dan itu jauh-jauh ya, dari satu bukit ke bukit lain gitu. Pengorganisasian ini butuh tim yang dikoordinir. Tapi juga kemudian bagaimana juga menggerakkan misalnya ritual-ritual adat misalnya yang dia lakukan gitu. Itu kan juga butuh bagaimana mengkonsolidasi logistik untuk tiap upacara itu bisa jadi butuh babi, butuh ayam dan seterusnya gitu ya. Jadi itu kemudian begitu perjuangannya berhasil itu nggak berhenti di situ gitu sebenarnya. Karena masih ada hal lain. Ternyata karena kita berhadapan dengan karakter yang sama, ternyata nggak berhenti di tambang marmer. Berikutnya dia berhadapan lagi dengan misalnya penghijauan, reboisasi yang sebenarnya kemudian mengklaim wilayah-wilayah itu, bahkan itu duluan ya, sejak sebelum tambang itu. Jadi wilayah-wilayah hutan adat itu kemudian seperti ditanami karena daerah savana gitu ya, terus monokultur, terus kemudian diklaim oleh pemerintah gitu, sehingga ternak tidak bisa digembalakan. Setelah itu apa lagi? Setelah itu dia berhadapan lagi dengan tambang mangan gitu. Jadi karakter berjuang dengan cara pemerintah yang sekarang ditopang oleh ekonomi ekstraktivisme itu membuat masyarakat tidak berhenti berhadapan dengan proyek yang rusak ini terus-menerus gitu sampai sekarang gitu. Sehingga ruangnya bisa jadi nggak cukup setelah satu proyek itu diusir gitu ya, tetapi juga misalnya Aneta sempat masuk ke ruang-ruang politik misalnya menjadi wakil rakyat dan sebagainya gitu.
Atau kemudian dia waktu itu dia dapat penghargaan, jadi ada namanya Goldmine Environmental Prize Award itu untuk para pejuang yang kemudian mendedikasikan perjuangannya untuk menyelamatkan lingkungan. Dia dapat sejumlah dana. Dana itu kemudian dia putuskan untuk, karena itu dana perjuangan bersama, sebenarnya bukan dia saja, dia donasikan sebagai dana abadi untuk mendukung perempuan-perempuan yang berjuang mempertahankan tanah di Indonesia Timur. Jadi misalnya dukungan itu bisa berupa studi banding atau pengorganisasian atau ritual, tapi semuanya berujung untuk mengusir proyek yang merusak sebenarnya gitu. Dan juga menyediakan ruang buat anak muda. Ada satu program namanya Lulbas yang itu menyediakan support buat anak muda untuk belajar bersama dengan para perempuan yang sedang berjuang ini, membantu mereka mendokumentasi dan seterusnya begitu gitu. Jadi bisa dibayangkan sebenarnya perjuangan perempuan itu tidak putus pada saat si proyek berakhir, karena relasi kuasa berlapisnya itu terus berjalan gitu, karena kita hidup dalam sistem patriarki juga dan berhadapan dengan moda ekstraktivisme yang terus berlangsung. Setelah proyek ini akan proyek yang lain, sehingga saya membayangkan sebuah perlawanan yang semesta ya, yang terus menerus dan justru harus saling berjejaring satu sama lain gitu ke depan. Jadi nggak mungkin kita membayangkan oke, setelah selesai satu ini kita akan aman lah, santai. Nggak santai, karena sebenarnya perjuangan di situ, di Wadas, itu sebenarnya kan perjuangan kita juga gitu. Kayak gitu kira-kira. Kata Menerjan itu menarik, karena kekerasan terhadap perempuan itu juga bersamaan terjadi dengan kekerasan terhadap alam gitu. Ekstraktivisme itu dari proses membongkar sampai kepada konsumsi, dan kita ada di sana.